Begitu banyak orang berpikir bahwa era abad pertengahan dianggap sebagai waktu yang gelap dan tidak rasional dengan orang-orang primitif yang tidak tahu tentang teknologi dan sangat percaya tahayul. Itu benar-benar mitos. Para sejarawan di seluruh dunia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa orang-orang pada masa itu berbeda. Cerita palsu ini menyebar mungkin karena beberapa orang mengeluhkan kualitas literatur dari masa itu dan mengklaim bahwa mereka tidak dapat menemukan sumber sejarah yang mereka butuhkan. Pada kenyataannya, abad pertengahan sama sekali tidak kelam. Itu adalah masa yang sangat keren dalam hal filosofi, inovasi, dan karya seni yang menjadi legendaris. Saat itulah kacamata mulai digunakan. Itu adalah masa kemajuan dengan penemuan seperti mesin ketik yang dapat dipindahkan, bajak berat, dan ketepatan waktu mekanis. Ketiga hal ini kemungkinan menjadi dasar revolusi industri dan zaman pencerahan. Itu adalah waktu yang tepat bagi para seniman juga. Persekutuan membantu mereka bangkit dari latar belakang yang sederhana. Mereka dapat menguasai berbagai bentuk seni seperti permadani, naskah beriluminasi, dan patung. Mereka mengatur panggung untuk Renaissance, dan hal itu tidak hanya terjadi di Eropa. Tiongkok mengembangkan navigasi dan menyempurnakan kompas. Kerajaan-kerajaan di Afrika terlibat dalam perdagangan yang kompleks, dan peradaban berkembang di seluruh Amerika. Semua orang dari abad pertengahan percaya bahwa bumi itu datar. Tidak, semua sarjana abad pertengahan benar-benar berpikir bahwa planet kita berbentuk bola. Hanya saja, mereka percaya bahwa bumi itu bulat sempurna. Sementara sekarang, kita tahu bahwa bumi itu sedikit elips. Seorang ilmuwan bahkan berhasil menghitung radius planet kita dengan menggunakan matematika, dan dia hanya meleset 31 km. Pada abad ke-19, semua orang menyebarkan berita tentang orang-orang yang hidup di abad pertengahan berpikir bahwa planet kita adalah sebuah papan datar, karena hal itu tampak seperti contoh baik tentang betapa terbelakangnya mereka. Banyak yang menyalahkan seorang penulis Amerika yang sangat populer pada masa itu, Washington Irving. Dia menulis sebuah buku yang seperti biografi Christopher Columbus, meskipun sebagian besar isinya adalah fiksi. Dan salah satu bagian yang dibuat-buat itu bahkan menyebutkan para ahli yang mengklaim bahwa bumi itu datar. Orang abad pertengahan tidak benar-benar hidup melewati usia 30 tahun. Itu tidak sepenuhnya salah, hanya saja kebanyakan orang menafsirkannya dengan cara yang salah. Ini bukan berarti seseorang dianggap tua atau sudah bau tanah setelah berusia 30 tahun. Jika seseorang dari masa itu berhasil mencapai usia dewasa, mereka seringnya hidup sampai usia 60 hingga 70 tahun. Tidak ada yang mengira mereka sudah tua sampai mereka berusia setidaknya 50 tahun. Hanya saja, tingkat harapan hidup jauh lebih rendah saat itu karena orang memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertahan hidup di tahun-tahun awal kehidupan mereka. Ada banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti yang kita bisa lakukan saat ini. Orang-orang zaman kegelapan seringkali kotor, sangat tidak benar. Tentu saja, mereka tidak benar-benar memahami bahwa kuman menyebabkan penyakit seperti yang dialami orang-orang dari abad ke-19. Tapi cerita umum bahwa mereka tidak mandi dan selalu kotor, itu tidak benar. Kenyataannya, mereka menikmati mandi baik di luar maupun di dalam ruangan. Mereka membuat dan menggunakan sabun di rumah, tapi senang juga mengunjungi pemandian. Sikat gigi hanya ada di Cina pada abad pertengahan. Namun orang-orang di Eropa menjaga kebersihan gigi mereka dengan kain. Mereka sesekali menggunakan obat alami agar napas mereka segar dan gigi tetap putih. Saat itu orang-orang bahkan memiliki ritual mencuci tangan sebelum makan, terutama mereka yang kaya. Bukan berarti para petani tidak mencuci tangan, tapi mereka yang berasal dari kalangan bangsawan menggunakan toilet yang mewah. Dan para penyanyi akan menyanyikan lagu saat mereka mencuci tangan. Jika orang-orang kaya itu sedang makan bersama raja, mereka akan menunggu raja mencuci tangannya sebelum duduk. Itulah cara mereka menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkuasa dan penting.
Banyak sejarawan berpendapat bahwa tradisi seperti itu mulai memudar sekitar abad ke-16 ketika orang-orang mulai menggunakan garpu sebagai pengganti jari-jari mereka yang telah dibersihkan. Ini membawa kita ke mitos berikutnya. Orang abad pertengahan tidak menggunakan alat makan. Itu juga mitos. Mereka memang makan beberapa makanan dengan tangan, tapi tidak semuanya. Sendok dan pisau adalah hal yang cukup umum dan penemuan garpu sudah ada sejak abad ke-4 di Kekaisaran Bizantium. Pada abad ke-11, garpu adalah hal yang umum di Italia. Ditambah lagi negara-negara Eropa lainnya mulai menambahkannya sebagai bagian dari peralatan makan mereka. Orang-orang tidak melakukan perjalanan pada abad pertengahan. Tidak juga. Bukan berarti mereka lahir, tumbuh, dan meninggal tanpa pernah meninggalkan satu tempat pun. Tentu saja, mereka tidak memiliki cara yang sama untuk bepergian seperti yang kita miliki saat ini. Tapi masih ada banyak catatan yang menunjukkan bahwa banyak orang yang melakukan perjalanan. Mereka bahkan berpindah ke tempat lain di seluruh negara. Manusia selalu ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka, tidak peduli di zaman apapun mereka hidup. Para petani di seluruh Eropa akan mengunjungi biara-biara dan gereja-gereja atau berziarah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kesatria abad pertengahan sangat lamban karena baju besi mereka yang berat. Itu adalah kesalahpahaman. Mark Twain memiliki sebuah buku yang seru berjudul A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. Karakter utamanya hidup di abad ke-19. Tapi setelah berkelahi, dia kehilangan kesadaran dan terbangun di Inggris abad pertengahan pada masa Raja Arthur. Buku ini juga menjadi sumber dari banyak kesalahpahaman yang dimiliki orang-orang di AS tentang abad pertengahan. Twain menggambarkan orang ini berlari berputar-putar mengelilingi seseorang ksatria yang bahkan kesulitan bergerak di balik baju besinya yang berat. Ide ini memang lucu, tapi sebenarnya tidak benar. Para ksatria tidak akan bisa bertempur atau melakukan banyak hal jika baju besi mereka benar-benar menjadi beban, mengubah mereka menjadi kura-kura. Baju besi berkualitas tinggi dari masa itu memiliki berat maksimal 27 kg. Berat itu didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh seorang pria yang telah mempersiapkan diri untuk medan perang hampir sepanjang hidupnya. Jadi seorang ksatria dengan baju besinya dapat memanjat, berlari, dan melakukan aktivitas atletik lainnya dengan hanya sedikit batasan. Dan tidak, pengadilan penyihir tidak begitu umum terjadi di abad pertengahan. Hal itu memang terjadi sementara waktu, tapi sebagian besar dari kisah-kisah ini dibesar-besarkan. Hingga abad ke-14, dunia tidak tahu atau peduli tentang gagasan sihir dan penyihir. Namun di penghujung abad pertengahan, beberapa orang mulai memiliki gagasan bahwa orang-orang tertentu bekerja sama dengan setan dan ilmu hitam. Ada catatan resmi tentang pengadilan penyihir dan bahkan buku-buku tertentu yang membahas tentang bahayanya. Namun kegemaran akan ilmu sihir ini adalah sesuatu yang kebanyakan terjadi antara abad ke-16 dan ke-18 di masyarakat Amerika Utara dan Eropa. Itu adalah masa ketika puluhan ribu orang dituduh sebagai penyihir dan menghadapi nasib terburuk karena itu. Ketakutan akan hal itu masih ada hingga saat ini. Namun ada lebih banyak kesempatan bagi orang-orang untuk menghadapi akhir hidup mereka setelah dituduh sebagai penyihir di abad ke-21 ini dibandingkan dengan abad pertengahan. Banyak yang percaya bahwa para dokter mengenakan pakaian yang aneh pada abad pertengahan. Kamu mungkin pernah melihat kostum Halloween yang disebut dokter wabah abad pertengahan. Ini adalah pakaian kulit yang cukup aneh dan bahkan sedikit menakutkan dengan topeng yang memiliki paruh besar. Deskripsi yang ada kebanyakan menjelaskan bahwa para dokter mengenakannya sebagai pelindung pada pertengahan abad ke-14 saat wabah penyakit Black Death melanda Eropa. Hanya saja tidak ada yang mengenakan di abad pertengahan. Pakaian ini baru digambar atau disebutkan pada abad ke-17. Beberapa dokter di Prancis dan Italia mungkin telah menggunakannya untuk sementara waktu. Namun, setelah semua orang mulai mencemooh, mereka mungkin menyerah.